Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham brand. Kemarin saham brand terbang ya teman-temannya. Sempat sudah lama banget dia jatuh terus teman-teman. Dan akhirnya saham brand bangkit kembali naik dia teman-teman. Kenapa saham brand ini bisa naik? Ya karena ada beritanya teman-temannya. Nah ada good newsnya. Pada saat di tanggal 7 November kemarin di sore harinya, di hari Kamis, good newsnya yaitu OJK sudah periksa dugaan taksasi semua brand sejak di tahun 2023. Artinya ketika saya baca tidak terduga ada teman-teman. Dan juga ya ada juga ini berita apa nama itu yang menariknya teman-teman. Ya yang beritanya itu ini ketika diperiksa oleh OJK ternyata nggak ada nama sama sekali nama itu manipulasi marketnya itu. Tapi nggak ada kemungkinan juga katanya. Jadi itulah buat beritanya yang cukup menarik. Jadinya ada bandar masuk untuk saham brand ini. Jadinya saham brand ini diangkat naik deh teman-teman. Itu dia. Oke, coba kita lihat dulu ya teman-temannya untuk saham brand ini. Nah, jadi ya kalau kita lihat teman-temannya untuk saham brand ini, dia kalau kita lihat sih sudah beberapa kali dia jatuh ya. Jadi tanggal 1 sampai di tanggal 7, artinya hampir semingguan dia turun terus ya teman-temannya untuk saham brand ini. Dan akhirnya bisa rebound lagi, naik lagi di tanggal 8 kemarin. Nah jadi kalau kita sih sudah melakukan pemantauan balik dia teman-teman untuk saham brand ini. Jadinya saham brand sudah balik lagi dia. Ya mungkin bandar itu masih menunggu berita dulu, baru saatnya nama tuh mereka masuk. Tahunya sudah ada berita bagus, saatnya itulah mereka masuk. Dan juga kalau kita lihat untuk pemonetisasi hal ini lumayan besar ya dibandingkan kemarin teman-teman. Itu dia. Jadinya ya pastinya lumayan besar transaksinya. Nah, kita lihat apakah ada asing masuk akumulasi untuk saham brand ini atau tidak teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-temannya. Dan juga kalau kita sih kemarin tuh tutup di 6.875. Sempat high kemarin tuh di 7.025. Kalau kita lihat sih 7.025 di mana ya untuk titik ininya saja. Di sini dia teman-teman. Artinya sih sudah lewatin di sini dia di 75 untuk resistennya kemarin tuh itu. Oke. Kita langsung saja. Untuk ini hari ini penutupan di 6.875 yaitu naik itu 14% yaitu 875 poin. Nah, kalau kita sih untuk saham brand ini oponya 6.300 dari harga 6.000. Sempat high-nya adalah 7.025. Sempat low-nya di 6.250. Untuk volume transaksi mencapai 569.000 lot dengan volume transaksi mencapai 386 miliar. Tapi kalau kita untuk volume transaksinya nggak terlalu besar banget teman-teman, hanya biasa saja. Biasa sih kalau yang kejadian gini biasa 500-an transaksinya, 500 miliar teman-teman. Tapi hanya nggak terlalu besar ya, artinya bandar ini masih menahan mungkin itu untuk naikkan lagi untuk harganya mungkin ya itu. Mungkin ada juga tekanan net sell juga oleh asing itu. Nah lalu kalau kita sih untuk bid and offernya biasa saja ya teman-teman. Malahan kalau kita sih yang mau jualan aja masih kuat ini teman-teman itu. Yang mungkin masih banyak yang sangkut retail. Ya kita sudah tahu sih teman-teman bahwa retail tuh banyak sekali sangkut di bulan kapannya yang waktu lalu jatuh ya teman-temannya. Oke kita lihat dulu. Nah retail sangkut tuh di sini dia teman-teman. Nah di tanggal 19 September kemarin. Nah jatuh terus dia. Nah di bulan September kemarin itu banyak sekali retail itu sangkut teman-teman. Dan kalau kita lihat sih berapa sih pemegang untuk saham untuk bulan saat ini, ya kita lihat saja artinya masuk ke bulan ini ya teman-teman, Oktober ya teman-temannya. Nah kalau kita sih terakhir di bulan September aja naik ya teman-teman 26.000. Padahal kalau kita di bulan Agustus sepi banget teman-teman. Itulah kenapa kalau kita untuk di bulan Agustus enak banget dinaikannya teman-teman. Tapi ketika sudah kita masuk di bulan September, mungkin karena beberapa kali jatuh ya teman-temannya kalau kita lihat sini. Nah, disinilah retail termasuk. Jadi bertambahlah jumlah retail sebanyak 26.000 lot, 26.000 pemegang sahamnya itu. Ya lumayan juga teman-teman 26.000 orang ini yang megang. Dan juga bertambah lagi 1.000 di bulan Oktober. Nah sama di bulan Oktober ini. Itulah kenapa sahamnya untuk brand ini sideways. Jadinya ya kalau kita lihat untuk saham brand ini itulah susah banget naiknya karena kebanyakan retailnya. Dan juga ya kita lihat untuk opennya amin nih teman-teman itu dia. Oke kita lanjut lagi. Nah kita lihat trade booknya, malahan kalau kita trade booknya lebih kuat ya teman-temannya untuk tekanan net banyak dibandingkan untuk net sell-nya itu. Nah kita lihat untuk bakal sama ya siapa saja sih yang melakukan pembelian. Nah
Ternyata ada CP yang beli, ada CC, EJ, dan BK sama MG. Ternyata ada bandar MG dan juga CP yang ikut beli saham brand ini teman-teman itu. Dan juga ada CC. Nah yang jualan adalah retail. Itu sudah kual teman-teman. Nah biasa sih retail kalau naik gini kual ya. Besok-besok beli lagi di pucuk. Biasaan banget itu. Itu kebiasaan banget yang pernah kita temuin teman-teman. Yang pernah saya bahas itu dia. Nah jadi kalau kita sih nyata ada asing masuk ya teman-temannya. Ya AKBK masuk lagi dia sama CC. Jadi ya kalau kita lihat sih untuk saham brand ini nyata diakumulasi oleh asing lagi dia teman-teman. Jadinya ya mungkin berita itu kemarin itu sudah clear, mungkin ya teman-temannya nggak ada manipulasi, jadinya bandel masuk dan juga asing masuk kembali, itu dia. Nah nanti kita lihat di hari Senin apakah dia bisa naik lagi dan bertahan di 7.000 atau mas sebaliknya teman-teman, itu dia. Ya terakhir kalau kita sih dia bertahan di 7.000 berapa ya teman-teman ya, tapi jatuh lagi. Dan di sini di 7.850 tahunnya nggak kuat bertahannya, malah jatuh terus dia itu. Mari kita lihat untuk di hari Senin nanti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham brand ini. Jadi menurut teman-teman gimana untuk saham brand ini? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.